Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Oke, setelah sebelumnya kita sudah melaksanakan ujian tengah semester, kita sekarang akan melanjutkan dengan pembahasan kita, yakni mengenai bagaimana kita mengelola email, tetapi kita kelola dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, jika sebelumnya kita banyak bekerja dengan protokol HTTP, yang mana itu digunakan untuk mentransfer dokumen HTML, maka pada pembahasan kali ini kita akan bekerja dengan protokol yang berbeda. Artinya kita sudah tidak menggunakan protokol HTTP. Nah, di beberapa pertemuan sebelumnya saya sempat menyinggung juga mengenai SMTP, yakni protokol yang khusus digunakan untuk mengirimkan email. Oke, jadi kita sedikit lakukan review dulu ya. Mungkin kita sudah sering sekali menggunakan email ya, bekerja dengan email, dan mayoritas kita menggunakan browser di dalam membuka email. Artinya pada saat kita menggunakan browser untuk membuka email, maka itu artinya bahwa browser tersebut bertindak sebagai email klien. Contoh email klien yang berbasis browser adalah ini ya. Ini yang sering kita gunakan ya. Jadi saya kira Anda tidak asing ya. Anda cukup buka Chrome, kemudian login dengan akun email masing-masing, dan di situ kita sudah bisa memeriksa inbox maupun outbox. Nah, selain menggunakan browser, ternyata email juga bisa kita buka dengan email klien lainnya seperti Mozilla Thunderbird, MS Outlook. Jika Anda menggunakan Windows 10 ya, Windows 10 itu standarnya dia sudah punya standar email klien ya, yang sudah terinstall. Jadi kalau Anda lihat ini ikonnya berbentuk seperti ini ya, email. Ini tidak perlu kita install, sudah ada ketika kita menginstal Windows 10. Ini sudah ada program ini, tinggal kita setup saja account yang mau kita pakai. Ini adalah contoh tampilannya ketika kita memeriksa email dengan menggunakan email klien standar atau bawaan dari Windows ya. Jadi untuk membuka email dari sini, ini kita tidak perlu menggunakan browser ya, langsung dari aplikasi seperti ini. Oke, ini semua adalah email klien, baik yang tampil sekarang ini adalah email klien berbasis GUI atau aplikasi desktop, kemudian ada email klien yang berbasis browser seperti ini. Oke, nah pada situasi tertentu terkadang kita membutuhkan sebuah action ya, misalkan kita membuat formulir registrasi pendaftaran, kemudian setelah peserta itu melakukan pendaftaran, kita ingin mengirimkan email itu secara otomatis. Nah, dengan kata lain, seolah-olah email ini tidak dikirim oleh browser maupun program GUI seperti ini ya. Artinya email itu dikirim oleh program ya. Jadi kenapa dikirim oleh program? Karena yang menerima pendaftaran itu sebenarnya kan kode pemrogramannya yang menerima pendaftaran. Jadi setiap kali mendapatkan inputan pendaftaran, maka secara otomatis program tersebut akan mengirim email. Nah, oleh karena itu di pertemuan ini kita membahas bagaimana mengirim email melalui program ya. Jadi kalau mengirim email melalui klien email klien email ya, email klien ini tidak perlu saya bahas, saya kira Anda sudah tidak asing ya. Kemudian yang tadi menggunakan desktop itu kalian juga bisa coba sendiri ya.
Dan di sini yang akan kita bahas adalah mengirim email dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, nantinya jika kita mengirim email melalui program atau katakanlah melalui Python atau mungkin PHP ya, itu email ini tidak langsung kita kirim dari programnya. Jadi program ini dia perlu terkoneksi terlebih dahulu dengan server email yang aktif. Jadi harus dipastikan harus ada server email yang aktif. Kalau kita menggunakan email Google, tentu saja server email Google ini selalu aktif ya. Ini bisa kita manfaatkan. Atau mungkin Anda menggunakan server email selain Google, itu juga bisa. Yang jelas pastikan server email tersebut aktif. Artinya yang mengirim sebenarnya servernya, tetapi yang men-trigger adalah programnya. Nah, nanti di dalam server ini ada namanya mail transfer agent ya. Mail transfer agent tugasnya adalah mengarahkan email sampai dengan tujuan. Artinya program ini sebenarnya dia tidak mengirim, tetapi dia men-trigger untuk pengiriman email. Nah, sebelum kita masuk ke teknis bagaimana memprogram atau menulis program yang bisa mengirimkan email, ada 3 hal yang perlu untuk kita pahami bersama. Yang pertama adalah SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, atau protokol yang biasa digunakan untuk mengirimkan ya. Ingat keywordnya adalah mengirimkan email. Jadi kalau kita mengirimkan, kita pakai SMTP. Nah, lalu yang kedua ada namanya POP3 atau Post Office Protocol. Ini fungsinya adalah untuk menerima. Jadi kalau SMTP mengirim, maka POP3 adalah untuk menerima. Tetapi POP3 ini cara kerjanya dia menerima atau mengunduh email ini, dia akan mengunduh secara keseluruhan. Jadi kalau kita ingin membaca email dari Python, kita bisa gunakan POP3 ini. Maka dari Python kita bisa membaca inbox email kita, itu bisa terbaca dari sana. Nah, yang ketiga adalah IMAP. IMAP sama dengan POP3, bedanya kalau POP3 itu seluruh email akan diunduh, sedangkan IMAP ini bisa dilakukan secara asinkronus. Jadi bedanya POP3 ini tidak cocok ketika kliennya ini berada di koneksi dengan internet yang bandwidth-nya rendah. Jadi kalau bandwidth-nya rendah, disarankan menggunakan IMAP. Dan memang yang paling efisien sebenarnya kita menggunakan IMAP untuk membaca email ya. Karena setiap kali kita membaca, kita tidak perlu mengunduh ulang kalau kita menggunakan IMAP. Oke. Itu bedanya. Sehingga persamaannya POP3 dan IMAP sama-sama untuk mengunduh, bedanya POP3 sinkronus, IMAP asinkronus. Oke. Nah, sekarang adalah teknis pengiriman email ya. Jadi selama ini kalau kita mengirimkan email mungkin cukup mudah ya. Mungkin cukup mudah. Ini yang sering Anda lakukan. Jadi kita cukup compose, lalu kita kirim kemana begitu ya, misalkan ke sini. Kemudian subjeknya, judul emailnya apa, tes email, kemudian ini isinya. Nah, semudah ini ya, semudah ini. Semuanya difasilitasi dengan grafis ya, secara grafis oleh email klien. Tetapi sebenarnya proses dibalik kemudahan ini ternyata sangat rumit ya, sangat rumit. Nah, nanti perlu kita lihat ya, perlu kita lihat meskipun tidak harus kita pelajari, tetapi setidaknya Anda perlu tahu ya, bahwa mengirim email itu ternyata dia tidak dikirim langsung mentah-mentah seperti ini ya. Artinya paket ya, email ini kan bekerja di TCP port 587 ya. Jadi paket TCP yang ditransfer itu tidak hanya berisi message seperti ini saja ya. Jadi sangat kompleks ya, sangat kompleks. Ada format standar ya yang sudah diatur di sini ya. Internet Explorer, Internet Engineering Task Force ya. Dokumennya RFC 2822. Jadi kalau Anda ingin lihat silahkan nanti bisa dilihat. Nah,
kita akan lihat seperti apa sebenarnya payload atau isi dari sebuah email ketika kita mengirim email dengan format yang sederhana seperti ini. Nah, lalu yang perlu kita ketahui juga ya, jadi di dalam mengirim email itu ada namanya MIM, Multi-Purpose Internet Mail Extension ya. Kenapa ada MIM? Karena email yang kita kirim nanti biasanya tidak hanya teks saja ya, jadi ada kemungkinan kita mengirim email yang disertai dengan lampiran atau attachment. Nah, dengan menggunakan modul email MIM ini kita bisa mengatur ya, kita ingin mengirim email teks saja atau disertai dengan lampiran. Nah, ini contoh ya. Jadi contoh yang di sini ini belum mengirim email. Jadi program ini belum mengirim email, tetapi dia hanya sekedar memformat email ya. Memformat email sehingga payload dari format email ini bisa ditransfer melalui protokol TCP port 587 ya. Jadi belum dikirim tetapi diformat terlebih dahulu. Oke. Kalau kita lihat ya, formatnya ini sudah saya cek ya. Jadi kita akan lihat sebelum ngirim email itu seperti apa sih formatnya. Ini bisa kita cek di sini ya. Jadi ini seharusnya tidak ada nih ya. Seharusnya tidak ada. Oke, cukup sini. Oke. Ya. Kita akan cek. Nah, ternyata saat kita mengirim email, nah ini saya hapus saja dulu. Nah, ternyata saat kita mengirim email, meskipun email yang kita kirimkan hanya satu kalimat seperti ini ya, email uji coba pemrograman jaringan. Ini adalah email uji coba, mau tidak dibalas. Ya, isi emailnya hanya seperti ini. Ya, isi emailnya hanya seperti ini. Tetapi setelah diformat jadinya seperti ini. Ya, Anda boleh tidak menggunakan MIM extension dan menulisnya ini secara manual boleh, tetapi menjadi semakin rumit ya programnya. Oleh karena itu ada modul email MIM yang dia membantu kita untuk memformat email agar bisa terkirim. Jadi sebelum email dikirim itu harus diformat seperti ini terlebih dahulu. Oke. Setelah diformat ya, ini contoh luarannya ya. Setelah diformat baru format paket tadi kita kirimkan dengan menggunakan SMTP lib ya. Tentunya ya, saat kita menggunakan SMTP lib kita harus memastikan bahwa server mengizinkan kita untuk mengirim melalui SMTP lib ya. Standarnya kalau kita menggunakan email Google ini, SMTP lib ini tidak diizinkan untuk mengirim. Jadi standarnya seperti itu. Oleh karena itu kita harus mengatur di pengaturan akun kita agar mengizinkan pengiriman email melalui program Python dengan menggunakan SMTP lib. Nah, ini nanti silakan Anda atur ya di pengaturan akun Anda di bagian keamanan. Nah, akses aplikasi yang kurang aman ya, ini bisa diaktifkan ya. Kenapa Google membatasi seperti ini? Karena untuk pengiriman email sebenarnya Google sendiri sudah menyediakan API ya, sudah menyediakan API tanpa melalui server SMTP secara langsung seperti ini. Nah, ini adalah bagian untuk pengiriman email ya. Jadi kita buat session terlebih dahulu ya, SMTP server, SMTP port, session dulu, kemudian send mail, baru quit. Oke. Ini adalah contoh scriptnya ya pada saat kita mengirim email. Bagian yang di atas
ya. Bagian yang di atas ini memformat email. Setelah email diformat ya, pilotnya diformat, baru dilakukan pengiriman email seperti ini. Nah, artinya apa? Kalau ini adalah pilot, berarti nanti misalkan paket itu kita listen ya, kita lihat dari Wireshark, itu kemunculannya akan seperti ini. Nah, setelah diformat, ini adalah script setelah diformat. Oke. Jadi di bagian atas ini ya, ini adalah bagian untuk memformat. Lalu kita lengkapi juga variabelnya untuk SMTP host ya. Jadi kalau Anda menggunakan Google, maka SMTP hostnya mengarah ke smtp.gmail. Kemudian portnya adalah 587 ya. Kemudian ini adalah password email Google-nya ya, password email Google-nya. Lalu bagian pengiriman email ada di sini ya. Oleh karena itu ini saya pisahkan dengan indikator sedang mengirim email. Di sini adalah membuat session ya, kita gunakan TLS, lalu kita lakukan login ya, alamat mengirim dan password. Kemudian baru setelah login dilakukan send mail ya, send mail. Oke, kita akan coba ya, apakah email ini terkirim. Jadi saya sudah siapkan satu akun namanya painet@unicama.ac.id. Kemudian dari painet ini dia akan mengirim email ke email saya zaini@unicama. Oke, kita lakukan running dulu ya, sedang mengirim email. Ini artinya proses terkoneksi ke SMTP server. Lalu setelah proses itu selesai, baru ini ada indikator email terkirim. Kita akan cek, saya akan coba cek langsung dari email ini ya. Nah, ini sudah masuk ternyata painet ya, dari painet@unicama.ac.id. Subjeknya email uji coba pemrograman jaringan ya. Isinya adalah ini adalah email uji coba, mau tidak dibalas. Kemudian jamnya pengirimannya 5:51 pada saat video ini saya buat ya. Nah, seperti ini. Oke, dengan demikian kita bisa sebenarnya mengirim email itu tanpa membuka browser maupun aplikasi email klien GUI seperti ini ya. Jadi email itu bisa kita kirim dengan bahasa pemrograman, entah itu dari Python maupun dari PHP. Dan ini pun juga sering kalian alami ketika kalian mendaftar ke sebuah layanan ya. Pada saat setelah mendaftar, otomatis mendapatkan ucapan selamat datang atau mungkin informasi akun dan seterusnya ya. Semua itu dilakukan secara otomatis melalui bahasa pemrograman. Oke, itu untuk pengiriman email ya. Lantas bagaimana untuk menerima email ya? Untuk menerima email kita bisa gunakan dua alternatif tadi ya, yakni POP3 dan IMAP ya, POP3 dan IMAP ya. Nah, saya sudah sediakan contoh di handout ya yang saya buat. Ini adalah proses kita untuk mengunduh email secara penuh ya, mengunduh email secara penuh dengan menggunakan POP3. Nah, kalau kita ingin pengunduhan itu terjadi secara asinkron ya, atau tidak banyak memakan bandwidth, maka kita bisa manfaatkan IMAP ya. Dan lebih direkomendasikan menggunakan IMAP ini ya, karena setiap kali membaca tidak perlu mengunduh secara keseluruhan. Nah, karena script ini sudah saya sediakan ya, saya ingin Anda mencoba ya, silakan Anda coba IMAP ini ya untuk mengunduh email dari email Anda ya. Lalu email-email itu datanya coba silakan Anda simpan di database MySQL ya.
sehingga seolah-olah Anda bisa membuat email klien ya dengan backend MySQL database-nya. Jadi email dari Google Anda ya, itu silakan coba dipraktekkan, diunduh dengan Python ya, dengan menggunakan email ini, lalu setelah diunduh disimpan ke dalam database MySQL. Oke, sehingga Anda punya tantangan ya dalam melakukan praktek ya, tidak hanya sekedar menirukan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita bekerja dengan email melalui bahasa pemrograman Python ya. Sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya, dan jangan lupa jika Anda ada pertanyaan silakan ditanyakan di forum ya, nanti yang akan saya sediakan di Spada. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.